Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya BD Armita Sri Azari SST MKes. Saya adalah dosen tetap D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Pasaman Barat. Video ini dibuat untuk melengkapi pernyataan pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal sebagai PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir yang memiliki bobot 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS untuk praktikum. Dalam memberikan materi perkuliahan, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini berisi tentang kemampuan mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu selama proses persalinan dan asuhan kepada bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari oleh konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta evidence base terbaru dalam upaya untuk mengoptimalkan kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir. Materi yang dipilih dalam mata kuliah ini sesuai dengan perkembangan zaman dan evidence base terbaru untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dengan menghasilkan bidan-bidan profesional dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Mata kuliah ini memiliki 6 CPL Prodi. Yang pertama adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga adalah mampu memecahkan masalah pekerjaannya dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan yang didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Selanjutnya yaitu menguasai konsep dasar ilmu obstetri dan ginekologi. Yang kelima yaitu memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai dengan standar kompetensi bidang vokasi. Terakhir yaitu mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan komplikasi pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, serta bayi dan balita. Mata kuliah ini memiliki bahan kajian yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian yaitu 14 kali pertemuan untuk teori, 2 kali pertemuan ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Referensi yang digunakan untuk bahan ajar bersumber dari berbagai buku ajar dan penelitian yang terbaru agar nanti menghasilkan calon bidan profesional yang nantinya bisa memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak. Pokok pembahasan materi asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir yang pertama yaitu konsep dasar persalinan dan konsep dasar asuhan persalinan. Yang kedua yaitu perubahan fisiologis dan psikologi ibu bersalin serta kebutuhan dasar dari ibu bersalin. Yang ketiga adalah ketidaknormalan dalam persalinan dan penanganannya. Yang keempat, adaptasi asuhan bayi baru lahir serta edukasi pada ibu dan bayi baru lahir setelah proses persalinan. Yang kelima adalah mampu mengetahui asuhan gentle birth dalam asuhan persalinan. Yang keenam, melakukan asuhan kebidanan pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4, serta bisa melakukan deteksi dini pada kala-kala tersebut dan memahami bagaimana cara penanganan awal dari komplikasi yang terjadi. Selanjutnya yaitu memahami kebutuhan dasar dan asuhan persalinan kala 2 dan bisa menerapkan gentle birth pada persalinan kala 2. Selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan bisa melakukan pendokumentasian pada ibu bersalin dengan menggunakan pendokumentasian Varney.
Referensi yang kami gunakan untuk materi mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir ini cukup banyak. Di antaranya adalah karya saya sendiri, yaitu buku ajar tentang buku lengkap penanganan permasalahan persalinan fisiologis. Dan ada juga modul pembelajaran tentang asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Untuk buku ajar tidak hanya bisa diakses oleh mahasiswi Akademi Kebidanan Pasaman Barat, tetapi juga dapat diperoleh oleh mahasiswi lain serta masyarakat umum atau tenaga kesehatan lainnya secara online dan offline. Dalam memberikan materi perkuliahan, saya menggunakan metode DIA dengan penjelasan yaitu Day Delivery, di mana D ini merupakan penyampaian materi perkuliahan. Saya menggunakan PowerPoint yang bersumber dari referensi textbook atau buku ajar dan jurnal-jurnal yang sesuai dengan evidence base. Dan setelah selesai memberikan materi perkuliahan, saya akan memberikan PowerPoint tersebut dalam bentuk soft file melalui LSM bernama Noodle. Yang kedua yaitu E, interaction, yaitu saya melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif sehingga membuat mahasiswi bisa merespon dan memberikan feedback atau pertanyaan terkait materi yang saya berikan, dan mahasiswi bisa bertanya di akhir materi perkuliahan. Yang terakhir yaitu ada A atau A, assessment, di mana ini merupakan sistem penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa, yaitu tentang memberikan bobot penilaian dengan rincian sebagai berikut. Untuk tugas individu dan diskusi itu 20%, untuk sikap 10%, untuk UTS dan UAS itu masing-masing 20%, dan penilaian praktikum 30%. Sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu terkait perkenalan diri saya dan penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Dan berikut akan saya tampilkan cuplikan tentang pelaksanaan pembelajaran tentang mata kuliah asuhan kebidanan persalinan bayi baru lahir yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, alhamdulillah masih cerah-cerah ya mukanya walaupun di luar panas terik. Pagi tadi sudah yasinan? Sudah, Bu. Ya, karena hari ini bertepatan jadwal kita yasinan di kampus ya. Nah, Ibu mau bertanya dulu bagaimana kabar Anda semua? Apakah sudah sehat semuanya dari penyakit-penyakit galau? Sudah, Bu. Iya, jangan sampai galau mengganggu kita ya. Sebelum materi perkuliahan kita, alangkah baiknya kita mulai perkuliahan kita dengan doa. Ketua, tolong pimpin doa, Ketua. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu absensi dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Putri. Putri. Kemana Putri, Ketua? Sakit, Bu. Oh, sakit ya. Oke. Oh, ini suratnya ya? Iya, Bu. Oke, nanti ya. Sakit. Nanti teman-teman yang lain tolong diingatkan untuk ambil absen tanda tangan ya. Oke. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu mau mereview terlebih dahulu materi kita di pembelajaran minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Ada, Bu. Ya, coba tunjuk tangan siapa? Oh ya, lumayan banyak yang masih ingat. Ya, silakan Zahwa. Izin menjawab, Bu. Jadi materi kita sebelumnya itu membahas tentang asuhan yang diberikan kepada bayi baru lahir, Bu. Jadi yang pertama itu bidan memastikan bayi baru lahir itu menangis dengan kuat, Bu. Yang kedua, membersihkan jalan nafas bayi, Bu. Dan yang ketiga, melakukan pemotongan dan penjempitan tali pusar, Bu. Yang keempat, menjaga kehangatan bayi dengan melakukan skin to skin, Bu. Dan yang kelima, ibu memberikan ASI eksklusif. Oke, terima kasih. Apakah ada yang lain masih ingat? Ayo, silakan. Ada, Bu. Uul, silakan Uul. Baik, Bu, pembahasan kita pada sebelumnya itu mengenai mekanisme
Oke, terima kasih. Aku dulu. Ya, Ibu bangga dengan kalian karena bisa memahami materi kita yang minggu lalu. Jadi sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan persalinan bayi baru lahir. Kita terfokus pada manfaat topikal ASI pada awal perawatan tali pusat bayi baru lahir. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah Ibu berharap Ananda semua mampu mengetahui definisi perawatan tali pusat, mampu mengetahui prinsip perawatan, definisi, manfaat, dan jenis-jenis dari perawatan tali pusat itu sendiri, dan bagaimana caranya nanti mempraktikkan perawatan tali pusat. Di sini juga Ibu sudah membawakan beberapa satu pantom. Nah, dan ini beberapa alat yang kita gunakan. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu perawatan tali pusat? Ya, Denny, silakan Denny. Perawatan tali pusat dilakukan untuk mencegah infeksi pada bayi baru lahir. Ya, itu merupakan salah satu tujuannya ya. Apakah ada tambahan yang lain? Ya, silakan Ulan. Jadi perawatan tali pusat itu juga dipengaruhi oleh durasi pemotongan tali pusat. Iya, jadi perawatan tali pusat itu dipengaruhi juga oleh penundaan namanya ya, penundaan pemotongan tali pusat. Cuman ini biasanya dilakukan oleh orang di luar negeri, itu sudah ada penelitiannya, di mana tali pusatnya masih terhubung dengan perut bayinya, jadi tali pusatnya itu masih terhubung dengan plasenta. Nah, itu belum kelihatan untuk di Indonesia. Nah, secara umum, perawatan tali pusat itu merupakan tindakan perawatan yang ditujukan agar tali pusat bayi baru lahir kering dan terhindar dari infeksi, seperti yang dijelaskan oleh Denny tadi. Nah, sekarang kita bahas beberapa prinsip perawatan tali pusat. Yang pertama adalah menjaga tali pusat tetap bersih. Lalu, menjaga tali pusat tetap kering. Ya, dan mencegah infeksi serta membuat bayi nyaman dan aman. Nah, ini merupakan beberapa prinsip perawatan tali pusat. Di sini Ibu ada video bagaimana perawatan tali pusat yang bisa kalian lihat. Silakan dilihat. Ini perawatan tali pusat tertutup ya, kalau yang di awal tadi. Ini ada jahe. Nah, ini tidak benar. Nah, bersih dan kering. Nah, di sini dia bisa menggunakan air hangat atau dengan alkohol 70% dan sesuai materi kita hari ini kita bisa menggunakan ASI. Nah, jadi lebih mudah. Itu video pendek yang bisa Ananda lihat. Selanjutnya kita lihat slide. Nah, apa saja manfaat perawatan tali pusat? Yang pertamanya sudah pasti itu mencegah infeksi. Nah, infeksi pada tali pusat bayi baru lahir. Bisa mempercepat proses pengeringan dan pelepasan tali pusat, serta mencegah terjadinya komplikasi seperti omfalitis. Nah, omfalitis ini adalah infeksi yang terjadi pada tali pusat. Apakah Ananda pernah melihat waktu dinas di rumah sakit kemarin, di mana tali pusatnya merah dan ada pus atau nanah? Ada pernah terlihat seperti itu? Nah, iya, itu disebut dengan omfalitis, jadi infeksi pada tali pusat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perawatan tali pusat secara umum. Ada beberapa perawatan tali pusat secara umum, diantaranya yaitu dengan kasa kering. Ya, ini yang paling sering dilakukan sebelum evidence based. Jadi dibalut dengan kasa kering steril. Yang kedua itu perawatan tali pusat dengan alkohol 70%. Cuman perawatan dengan alkohol 70% ini sudah tidak direkomendasikan lagi oleh WHO. Selanjutnya itu perawatan tali pusat terbuka. Dan tali pusat itu hanya diikat oleh umbilikal
tidak dibalut oleh kasa. Jadi dia hanya terbuka dan tidak boleh tertekan. Selanjutnya, jenis-jenis perawatan tali pusat yang sudah dilakukan dalam beberapa penelitian. Jadi, beberapa peneliti melakukan penelitian tentang perawatan tali pusat, bagaimana supaya tali pusat ini cepat kering, cepat lepas tanpa ada infeksi. Di antaranya yang pertama itu topical ASI. Jadi hanya dengan mengoleskan ASI pada area pusat. Yang kedua yaitu dengan povidone loading. Ini sebenarnya adalah antibiotik ya. Nah, kalau bisa ini lebih baik tidak kita lakukan karena memberikan antibiotik pada bayi juga cukup beresiko. Yang ketiga yaitu penundaan. Nah, menunda pemotongan tali pusat seperti yang dijelaskan oleh temannya tadi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perawatan tali pusat terhindar dari infeksi. Ya. Lanjut, kita akan membahas tentang perbandingan dengan metode konvensional, di mana metode dengan kasa kering dan dengan metode topikal ASI. Kalau dengan kasa kering itu mengandalkan pengeringan secara alami, tanpa ada zat tambahan. Jadi prosesnya lebih lambat, tergantung faktor lingkungan dan tingkat kebersihannya. Sedangkan dengan kecepatan pelepasan, jika melakukan dengan metode topikal ASI, itu lebih cepat karena adanya zat aktif dalam ASI. Jadi ASI ini ada kandungannya yang bersifat aktif untuk mendukung proses penyembuhan alami pada pelepasan tali pusat. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dengan melakukan metode perawatan tali pusat dengan topikal ASI, yaitu yang pertama, meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan ibu. Jadi ibu lebih nyaman, percaya diri dalam melakukan perawatan pada bayi baru lahir. Sedangkan dari kerugiannya yaitu potensi kontaminasi ASI. ASI ini sangat mudah terkontaminasi oleh virus dan bakteri. Jadi harus agak lebih effort dalam menjaga sterilnya. Yang kedua, keuntungannya yaitu mempercepat pelepasan tali pusat. Sedangkan dari kerugiannya, tidak semua ibu menghasilkan ASI yang cukup. Kalian pernah menemui kasus seorang ibu tidak bisa menghasilkan ASI? Iya, jadi dia tidak bisa melakukan metode topikal ASI ini karena ASI yang tidak bisa diproduksi. Yang ketiga yaitu aman dan mengurangi resiko infeksi. Jadi aman dari infeksi kalau kita mengikuti alur higiennya. Dari segi kerugian lainnya yaitu kurang memadai untuk ibu bekerja karena dia tidak bisa ASI yang tidak fresh. Jadi harus memakai ASI yang lebih fresh, lebih bagus. Yang keempat yaitu mudah dan murah. Apakah ASI berbayar? Tidak. Iya, jadi free ya atau gratis dan mudah didapatkan. Cukup dikeluarkan oleh ibu yang melahirkan itu sendiri. Sedangkan kerugian selanjutnya dari topikal ASI ini adalah masih belum masuk rekomendasi WHO karena baru beberapa orang yang melakukan penelitian ini. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Ananda semua? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan Rosi, itu sebenarnya kita bahas tadi di bagian kerugian dari topikal ASI ini. Di mana ASI yang digunakan harus ASI yang segar. Jadi kalau sudah dipera atau dijadikan empasi, itu dimasukkan ke dalam lemari pendingin, tidak bisa lagi digunakan sebagai perawatan tali pusat. Apalagi jika kondisinya masih dengan suhu yang dingin. Bagaimana nanti seorang bayi yang akan kita bersihkan setelah mandi ya, kita melakukan perawatan tali pusat itu setelah bayi mandi. Dengan efek dingin, apakah bayinya akan kaget? Iya, sudah pastinya akan kaget. Jadi itu kurang direkomendasikan. Bagusnya ASI yang baru atau fresh ya. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak, oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tugas kita minggu depan.
Nah, ini adalah tugas kita minggu depan tentang bonding attachment dan personal hygiene ibu dan bayi. Jadi silahkan nanti Ananda mencari 3 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Sebelum ini, kalian sudah melihat ya tugasnya ya? Ibu mau melihat dulu apakah ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi kita? Ayah, Tia, silakan Tia. Izin Bu, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kesimpulannya untuk komunikasi sudah terbukti efektif secara ilmiah yang bertujuan untuk mempercepat proses pelepasan tali pusat. Iya, kita tinggal menunggu diakui lebih lanjut oleh WHO ya. Apakah ada yang lain? Ada Bu, bisa Bu. Ya, silakan Gita. Izin Bu, dari materi yang Ibu sampaikan, kita dapat menyimpulkan yaitu sangat direkomendasikan untuk sangat diperlukan secara luas dengan edukasi yang tepat kepada tenaga kesehatan dan keluarga. Oke. Apakah ada tambahan yang lain? Ya, Elsa, apa Elsa? Ya, sudah pasti ya perawatan tali pusat dan topikal ASI ini menghindari infeksi. Ada yang lain? Ya, Dwi? Iya, gratis ya. Tidak berbayar. Dari semua yang sudah diberikan teman-teman, Ibu mau satu kalimat fix dari kesimpulannya. Ada yang bisa membantu? Ya, Aurel, silakan Aurel. Dari beberapa metode perawatan tali pusat dapat disimpulkan bahwa lebih efektif dan lebih terhindar dari infeksi dengan metode topikal ASI karena dapat mempercepat pelepasan tali pusat dan mencegah risiko terjadinya infeksi. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Ya, makasih ya. Nah, karena ini materi kita yang terakhir sebelum UTS, jadi kita nanti bertemunya setelah UTS lagi ya. Tidak ada tugas untuk minggu depan. Apakah ada pertanyaan? Kenapa semuanya pada diam? Ya, Indah. Kenapa Indah? Oh iya. Ya, ternyata Ibu lupa ya, ternyata kita minggu kemarin ada tugas ya. Nah, untuk tugas minggu kemarin, silakan kalian upload di LMS kita, model. Nah, semua sudah punya akun kan? Nah, silakan di-upload nanti di model dan Ibu akan cek satu-satu. Formatnya sudah PDF ya? Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.